Karena justru skill inilah yang nantinya akan menguasai kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman ambil kuliah itu, saya pikir teman-teman perlu mengambil kuliah itu yang memang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agus Setiawan dan menghadirkan tamu undangan yaitu Ani Susanti dari Nasyatul Asia sekaligus founder Muzayan Collection. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang berbagai tema. Ada 3 aspek. Yang pertama itu tentang muda, yang kedua tentang aktivis, dan yang ketiga adalah berpenghasilan. Jadi ya teman-teman, sebelum kita langsung bercerita bagaimana perjalanan beliau dari awal, dari nol, dan ini non privilege ya, dari nol sampai beliau punya usaha sendiri, bagaimana nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, namun sebelumnya kita perkenalan lebih dalam kepada beliau. Beliau adalah sosok aktivis muda Muhammadiyah tentunya, bahkan bukan hanya Muhammadiyah tapi berbagai organisasi wanita, betul di Kebumen khususnya itu beliau ikuti, dan itu sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Jadi beliau dulu juga IPM, ketika pelajar kemudian naik ke mahasiswa itu beliau jadi seorang Ipmawati atau Imawan, kemudian naik ke NA itu apa samaannya? Yunda. Oke, jadi naik ke Yunda, dan insya Allah tahun depan bisa naik ke Aisyah. Belum ke naik Aisyah, masih sangat muda umurnya. Jadi pertama saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mungkin pada kali ini pertama kalinya ya teman-teman kita tag video dalam bentuk podcast seperti ini. Karena tahun-tahun sebelumnya itu ya bentuknya seperti kajian, monolog atau yang lain sebagainya, tapi kali ini adalah komunikasi 2 arah. Jadi kita podcast supaya lebih santai lagi dan dikemas lebih menarik oleh pemuda-pemuda khususnya di Angkatan Muda Muhammadiyah Kebumen. Oke, langsung saja untuk Ayunda Ani Susanti. Melihat dari latar belakang Ayunda sendiri kan sosok seorang yang kuliahnya itu dari prodi kebidanan, betul? Betul. Tapi setelah melihat kesini kok nyambungnya sampai ke konveksi, kemudian memiliki usaha sendiri di bagian jahit dan lain sebagainya. Dan yang uniknya lagi, jejak di kebidaannya itu tidak muncul. Nah, itu kenapa? Bisa diceritakan kepada pemirsa, karena gini, apalagi teman-teman yang pengen kuliah, mereka masih masih resah, bingung, dan kalau pilih tujuannya itu apa. Kalau mereka contoh pengen manajemen tapi ketika lulus ternyata tidak sesuai. Nah, bisa diceritakan bagaimana ketika Ayunda itu dulunya ambil kebidanan tapi sekarang kok jauh sekali tidak ada korelasi terkait dengan kebidanan dengan konveksi. Oke, terima kasih Dek Agus Setiawan ya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Susanti. Tadi sedikit sudah disinggung bahwa aktivitas saya di berbagai organisasi, KNPI, kemudian Ketua Nasyatul Aisyah Kabupaten Kebumen, kemudian pengurus gabungan organisasi wanita, instruktur HIV/AIDS dan lain sebagainya, serta di UMKM juga. Nah, memang perjalanan hidup saya itu lumayan struggle gitu ya, tidak lurus mulus. Yang pertama, pada saat saya mau SMP itu dulu cita-cita saya itu menjadi guru matematika. Pada saat itu karena saya dari kampung, saya tinggal di pegunungan gitu ya. Pada saat itu belum ada anak-anak yang sekolah SMP. Jadi kalau mau SMP itu adalah orang-orang yang kaya gitu ya. Kalau anak petani itu tidak mungkin sekolah SMP karena katanya biayanya mahal dan lain sebagainya. Sehingga orang tua kami pada saat itu tidak mengizinkan saya untuk SMP karena mungkin biayanya tidak bisa membiayai dan lain sebagainya. Kemudian saya memaksakan diri untuk mendaftar di SMP negeri pada saat itu. SMP pertama ada di Kecamatan Sadang.
SMP negeri pertama di Kecamatan Sadang. Saya daftar dengan uang tabungan saya yang di SD, karena dulu alhamdulillah di SD banyak ada beberapa beasiswa yang kemudian saya tabung dan uangnya itu untuk mendaftar SMP negeri. Dan ternyata saya belum izin ke kedua orang tua saya. Saya daftar dulu di SMP negeri. Setelah daftar ternyata saya keterima ranking 2 pada saat itu dari 150 siswa. Setelah itu saya minta tolong guru SD saya untuk mengizinkan kepada kedua orang tua saya untuk saya mendaftar di SMP negeri, padahal saya sudah daftar. Dan alhamdulillah guru SD saya waktu itu ke rumah saya dan izin kepada orang tua saya dan merayunya. Alhamdulillah saya bisa masuk di SMP negeri. Setelah itu perjalanan waktu, pada saat mau ke SMK pun begitu, tidak diizinkan dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah karena Muhammadiyah, saya bisa sekolah di SMK Muhammadiyah. Nah, waktu itu saya di panti, sehingga biaya ditanggung oleh Panti Asuhan Muhammadiyah. Nah, di SMK Muhammadiyah juga sebenarnya saya masih punya cita-cita menjadi guru matematika. Jadi pada saat dulu masuk SMK Muhammadiyah, pengennya jurusannya itu akuntansi. Akuntansi. Iya, karena yang sejalur gitu kan. Nah, jadi tetapi karena dari pihak panti itu belum membolehkan gitu ya, karena pandangannya setelah nanti SMK harus bisa kerja gitu. Nah, jadi dipaksa untuk ngambil jurusan tata busana. Jadi masuk tata busana itu terpaksa. Setelah sudah menikmati di SMK jurusan tata busana, di situ saya mengenal IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lah, di situ pertama kali saya aktif di persyarikatan di PD IPM, dan baru setahun ikut-ikutan kegiatan langsung jadi ketua PD IPM. Ketua umum. Ya, ketua umum. Jadi pada saat itu ya sangat kaget gitu ya, karena dulu saya terkenal orang pendiam gitu kan, dan SMP sering dibully karena kecil pendek. Nah, pada saat SMK harus menjadi pemimpin dan berbicara di depan kepala sekolah untuk negosiasi kegiatan di sekolah-sekolah. Tentu itu pembelajaran yang luar biasa. Saya harus belajar bagaimana caranya supaya saya percaya diri. Selanjutnya setelah SMK, kemudian saya ambil tata busana, ambil kebidanan. Ya, kebidanan. Nah, itu sebenarnya saya udah daftar di sekolah-sekolah luar gitu ya, di UMS, di UMP. Padahal tinggal wawancara pada saat itu, tetapi karena saya diajak teman saya ke kebidanan, dan akhirnya jadi saya tidak sengaja masuk kebidanan itu. Nah, setelah kebidanan, setelah lulus sempat ada tawaran untuk di PKU gitu ya, tetapi karena saya ingin memberdayakan diri saya supaya tidak hanya stagnan di situ, maka saya mengambil jalur untuk berusaha gitu. Iya, nah sinilah kembali ke tata busana itu. Jadi, nah setelah itu saya baru berpikir bahwa dulu kalau saya tidak dipaksa pada saat saya di panti, tidak dipaksa mengambil tata busana, belum tentu saya saat ini juga usaha di bidang itu. Jadi memang kadang apa yang kita lihat buruk atau kita lihat tidak baik, itu justru yang terbaik dalam diri kita ya. Seperti surat Al-Baqarah ayat berapa? 168 ya. Ya, itu. Pokoknya apapun yang kadang kita anggap buruk, belum tentu buruk untuk diri kita. Mungkin itu Agus. Oke, itu sedikit pengantar ya teman-teman. Ternyata ketika kita melihat runtutan cerita dari awal, perjalanan awal dari nol, beliau itu bukan privilege. Artinya memang usaha yang didirikan itu bukan dari orang tuanya. Jadi
benar-benar perintis dari nol dan bisa ya cukup sudah terpopuler di Kebumen ya, insya Allah. Amin ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan pastinya banyak sekali pesanan baik gamis, kemudian apa namanya baju koko dan lain sebagainya. Itu tadi sedikit pengantar tentang apa namanya korelasi dari yang dulunya itu kebidanan kok bisa jadi pengusaha. Ternyata ketika SMA juga ada hubungannya. Beliau itu ambil apa namanya tata busana di SMK Muhammadiyah Kebumen. Jadi seperti itu. Nah, melihat itu pastinya teman-teman juga mengira bahwa tidak semua orang yang sukses itu sesuai dengan sarjananya. Kadang bahkan riset itu mengatakan 80% itu orang yang kuliah itu salah ambil jurusan. Jadi ada orang yang kayak contoh Dokter Reza. Dokter Reza itu kan gelarnya dokter. Dokter itu kan ya kesehatan lah, tapi sekarang malah beliau di apa namanya? Di pengusaha juga, pengusaha. Tapi kan beliau kan privilege. Beliau itu meneruskan usaha punya orang tuanya. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika teman-teman itu apa namanya ambil jurusan kuliah itu, saya rasa tidak perlu sesuai dengan skill, karena justru skill inilah yang nantinya akan menguasai kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman ambil kuliah itu, saya pikir teman-teman perlu mengambil kuliah itu yang memang teman-teman itu tidak menguasai. Kayak contoh Ayunda Ani pengen ambil dulunya itu pengen matematika, tapi beliau menguasai matematika dan sekarang terjunnya di konveksi itu juga banyak hitung-hitungan. Karena apa? Karena itu beliau itu punya skill dan pengen mengembangkannya itu ya beda lain, beda apa namanya? Beda jurusan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang anak muda, pastinya kita berbicara tentang generasi Z sekarang, generasi Z. Jadi generasi Z itu umur berapa? 23 ya generasi Z? Ya, di bawah 23. Ya di bawah 23 sekitaran itulah. Jadi generasi Z itu ketika kita berbicara generasi Z pastinya kita berbicara maknanya dengan introvert dan extrovert, betul. Jadi teman-teman, kadang itu kita merasa bahwa diri kita introvert, kita antisosial banget, tapi kita pengen kayak orang-orang yang aktivis, kegiatan kayak gitu, tapi pribadi kita masih introvert. Itu gimana? Kayak contoh saya antisosial, tidak suka orang-orang luar dan apa namanya, tapi apa ya, kayak artinya ketika melihat orang yang aktif kemudian banyak teman itu pengen, tapi jiwa saya kayak menolak. Itu gimana? Kok bisa gitu loh? Oke. Jadi gini, mungkin kalau zaman anak-anak yang generasi Z itu sangat berbeda dengan generasi milenial. Seperti saya masuk generasi milenial 95-an. Kalau dulu kita permainan juga banyak sekali permainan yang berbanyak orang gitu, bersosial, berteman banyak. Bertemu langsung. Iya, bertemu langsung dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada apa namanya, kalau tidak bermain itu rasanya kangen gitu ya. Sementara anak-anak generasi Z kesini itu kan budaya-budaya permainan itu sudah terkikis ya, bahkan mungkin tidak merasakan, kemudian sudah digantikan oleh gadget gitu ya, oleh handphone, tab dan lain sebagainya. Nah, disitulah teman-teman lebih fokus ke gadgetnya itu. Nah, di gadget itu teman-teman bermedia sosial. Pengennya anak-anak generasi Z ini menjadi role model gitu ya. Pengennya followernya banyak dan lain sebagainya. Tetapi kalau bertemu mungkin di rumah itu ya, untuk bersosialisasi, bertetangga gitu mungkin kesulitan gitu ya. Karena memang interaksinya di itu tadi, di media sosial. Untuk berinteraksi dengan secara langsung mungkin dia akan kesusahan kalau tidak terbiasa. Namun kita supaya tidak tergerus ya dengan budaya-budaya yang apa namanya justru menjerumuskan. Jadi kita di generasi Z, walaupun kita dulu jarang bersosialisasi dan lain sebagainya, namun bisa kita lakukan pada saat sekarang gitu ya, dengan cara tadi misalkan berorganisasi, bisa di IPM atau di organisasi lainnya, di organisasi sekolah-sekolah yang mungkin OSIS dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu
upaya untuk kita supaya tidak tergantung pada media sosial itu. Okay. Namun tetap walaupun kita karena sudah menjadi habitat, tetap kita menggunakan media sosial itu, tetapi untuk hal-hal yang positif. Mungkin kampanye hal-hal yang positif, bisa kampanye kebersihan, kesehatan, atau kegiatan-kegiatan yang organisatoris. Mungkin itu. Oke, jadi intinya teman-teman, ketika teman-teman merasa dirinya introvert itu karena teman-teman itu terlalu banyak menggunakan handphone dan ibaratnya mengurung diri. Artinya teman-teman punya follower banyak, oke, di atas 2000 oke, tapi apa ya, implementasi teman-teman jiwa sosialnya itu kurang di masyarakat. Jadi teman-teman itu perlu ya tidak perlu muluk-muluk cari orang yang kayak ibaratnya berpengaruh, tokoh-tokoh itu nggak perlu. Teman-teman perlu ya berbaur lah dengan teman sekelas atau apa namanya ikut organisasi di lingkungan sekitar, sekolah dan lain sebagainya. Itu tipsnya ketika teman-teman merasa introvert tapi pengen jiwa sosial itu pengen muncul. Nah itu teman-teman. Jadi karena itu teman-teman karena terlalu banyak main gadget, jadi kalian itu lupa dengan dunia yang sebenarnya. Jadi teman-teman. Namun gadget juga sangat perlu ya, betul. Jadi ketika kita apa namanya ibarat itu personal branding. Jadi ketika semua aktivitas kita yang memang itu positif, kalau perlu memang kita upload, publish supaya apa? Supaya menginspirasi teman-teman. Karena ada salah satu kata dari siapa saya lupa itu, ketika kita bisa menguasai namanya media sosial, kita itu bisa menguasai dunia. Itu betul. Jadi ketika kita apa ya namanya menguasai media sosial, kita posting yang positif, kemudian kita up atau publish sesuatu yang memang itu berpengaruh untuk lingkungan sekitar, itu sangat berpengaruh untuk kita semuanya. Jadi seperti itu. Nah kemudian berbicara tentang kepemudaan sudah, kemudian tentang berkarir sudah. Nah ini saya mau tanyakan gini, bagaimana sih atau role model dari Ayunda sendiri? Contoh saya pribadi role modelnya apa namanya Rocky Gerung. Kenapa saya suka? Beliau itu apa namanya ya, tidak mengambil apa sarjana tinggi, cuman beliau itu ketika mendapatkan sesuatu yang baru itu sangat tertarik. Jadi kayak contoh, beliau kuliah itu hampir sudah 5 kali lebih tapi tidak pernah lulus. Artinya ketika beliau memang sudah memahami apa namanya ilmu tersebut, ya udah keluar dari universitasnya. Tapi beliau menjadi seorang politisi yang sangat baik. Karena apa? Karena kritis dan jiwa rasional itu sangat penting pada beliau. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Ayunda itu bagaimana sih ketika Ayunda sendiri punya role model apa namanya tokoh yang memang diidolakan, yang menginspirasi, dan bagaimana ketika inspirator itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa ya minimal 50% meniru tingkah laku, bahkan habit atau kebiasaan beliau supaya kita itu bisa apa yang kita rencanakan itu sesuai planning gitu loh. Oke, kalau saya banyak yang saya inspirasi, tapi yang paling menonjol secara intelektualitas, saya sangat kagum dengan Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab. Ya, jadi walaupun perempuan, kita itu harus cerdas gitu ya, tidak hanya cerdas dalam apa namanya rumah tangganya saja, tetapi kita harus cerdas secara pemikiran, dan kita harus update terus, belajar terus, dan tidak ada kata berhenti untuk belajar. Nah, sampai saat ini pun walaupun saya dulu sudah kuliah kebidanan, saya sekarang kuliah S1 manajemen. Nah, itu untuk saya belajar bagaimana mengelola usaha saya supaya bisa lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi bagaimana perempuan harus cerdas, perempuan tidak hanya di sumur, kasur, dapur saja, tetapi perempuan juga harus bisa mendidik keluarganya, mendidik masyarakat, terutama perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan yang membutuhkan pendidikan dari kita. Mungkin itu. Oke, jadi Najwa Shihab ya memang beliau itu dari karakteristik bahkan public speakingnya juga sangat bagus. Apalagi ketika beliau berbicara masalah politis itu mengalir gitu loh, kayak apa sih, kayak air mengalir, jadi kayak nggak ada beban di pikiran. Kuncinya satu teman-teman, perbanyak membaca, literasi. Nah, literasi. Tapi yang sekarang saya amati itu teman-teman itu
jiwa membaca itu menurun. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena itu hadirnya platform-platform yang ibaratnya menghadirkan video-video pendek yang itu menarik. Tapi itu sebenarnya tidak masalah ketika konten itu positif dan bisa mengembangkan pribadi dan intelektual kita, teman-teman. Nah, dari situ saya ingin menanyakan tentang bagaimana ketika nanti kita dewasa itu bisa meniru lah, minimal dengan seperti Ayunda Ani sendiri. Ya pertama pastinya kita manajemen diri ya, penting manajemen diri. Kemudian nanti ada manajemen bagaimana kita mengatur waktu. Kadang kalau seorang aktivis itu kan susah mengatur waktu, apalagi kalau udah berkeluarga ya, punya anak, punya suami atau punya istri. Pasti ketika beda latar belakang itu tidak mensupport. Itu gimana ketika kita nantinya sudah berkeluarga, itu aktivitas kita sebagai seorang aktivis itu tetap jalan dan usaha kemudian keseharian kita juga tidak terganggu. Itu gimana tipsnya buat teman-teman yang ada di rumah? Oke, buat teman-teman yang belum menikah, pertama yang belum menikah ya, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Explore sebaik-baiknya, pokoknya organisasi apa yang kira-kiranya bermanfaat untuk teman-teman dilaksanakan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian memanage waktu? Jadi ada teori 4 prioritas. Jadi saya itu punya kalau dulunya memang saya buat jadwal keseharian itu di buku. Kalau sekarang sudah saya tempel itu di kamar, jadwal keseharian saya mulai dari jam 4 bangun, sholat tahajud sampai dengan tidur lagi, saya sudah punya jadwal. Nah, setelah itu jadwal itu sebisa mungkin kita konsisten. Selanjutnya ada 4 prioritas tadi. Yang pertama, ada hal kegiatan yang itu penting dan mendesak. Jadi kalau kita punya kegiatan yang penting dan mendesak, misalkan saya menjadi ketua ya, kemudian ada undangan, ada acara yang mendesak dan itu harus dihadiri oleh ketua dan itu harus wajib ketua datang, misalkan begitu, maka itu termasuk kegiatan yang penting dan mendesak. Misalkan saya punya 2 undangan, yang satu karena misalkan saya harus sambutan, dan yang kedua mungkin karena hanya menghadiri, maka yang kedua yang tidak prioritas kedua, maka mendelegasikan orang. Nah, jadi yang pertama itu tadi ya, penting dan prioritas, penting dan harus gitu, mendesak. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Prioritas. Jadi penting tapi tidak mendesak. Misalkan saya harus rapat untuk persiapan Ramadan misalkan ya, karena ada kegiatan yang mau direncanakan, maka itu penting tetapi belum mendesak. Misalkan nanti malam pun bisa gitu, bisa kan ya, bisa dibahas nanti, maka itu menjadi agenda kedua. Kalau misalkan berpas-pasan, maka ya udah nanti dijadwalkan ulang gitu. Walaupun kita kalau aktivis sudah sedari muda sampai tua pun kita akan menjadi tetap aktivis kayak gitu. Dan itu kita harus bicarakan kepada calon pasangan kita bahwa saya itu aktivis dan saya tidak bisa yang harus di rumah saja, harus menjadi ibu rumah tangga yang ya harus di rumah terus gitu ya. Maka setelah menikah, maukah tetap berkomitmen, saya tetap diperbolehkan berkegiatan di luar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah kita ada komitmen, maka untuk nanti setelah menikah itu gampang ya. Jadi kalau misalkan seperti saya, ketika saya kegiatan di luar kota, maka suami yang membantu, kadang dibantu oleh ibu saya gitu kan. Nah, pun kalau misalkan suami yang keluar kota, saya yang ngomong anak-anak gitu. Jadi kita harus ada komitmen dulu dengan pasangan kita dan harus sefrekuensi, sekufu gitu ya, punya tujuan dan visi misi yang sama. Dan yang penting kita juga pembagian job desk di dalam keluarga itu. Misalkan yang bagian pendidikan keagamaan siapa, pendidikan belajar membaca dan lain sebagainya itu siapa, kemudian
di rumah tangga pun misalkan yang masak siapa, yang nyuci siapa gitu. Jadi kita pembagian tugas sehingga tidak tidak semua itu perempuan gitu. Jadi perempuan tidak mempunyai beban ganda yang luar biasa ketika sudah ada kerjasama tim dengan pasangan masing-masing. Mungkin itu. Oke, jadi teman-teman, intinya ketika teman-teman bukan hanya memilih pasangan sih, kayak teman-teman pengen memilih prodi perkuliahan juga sama. Ketika teman-teman aktivis tapi belum bisa ngatur waktu dan prodi yang diambil itu kebanyakan praktek, itu juga kadang ketika kita tidak bisa manajemen pribadi, manajemen diri atau manajemen waktu itu kadang susah. Nah, tipsnya itu teman-teman perlu buat planning. Jadi kalau perlu tempel di pinggir tempat tidur, tempel, bangun tidur langsung lihat, langsung keinget. Karena kita manusia ya tidak menutup kemungkinan kita lupa dan lalai lain sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin obrolan kita sudah terlalu lama ya. Oke. Kita cukupkan dan kita bisa lanjut di part atau sesi selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, berikan statement buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Oke, bahwa kita mempunyai waktu yang sama 24 jam. Jadi yang pertama, jangan hanya scroll media sosial yang tidak berguna. Yang kedua, buatlah konten minimal sehari sekali, entah itu konten dakwah atau konten kampanye tentang kebersihan dan lain sebagainya. Dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Mungkin itu. Dan personal statement dari saya untuk teman-teman yang di rumah yang masih bingung, bimbang, ragu dan lain sebagainya, apalagi yang mau menghadapi perkuliahan, kemudian bingung mau kuliah di mana dan biaya dan lain sebagainya, teman-teman tidak perlu memikirkan itu semuanya. Yang penting teman-teman itu komitmen dan memiliki percaya diri, cintai pribadi masing-masing sendiri, supaya ketika kita mencintai pribadi sendiri itu kita tidak menyalahkan. Kenapa kok saya nggak pilih ini? Kan menyesal. Nah, itulah teman-teman perlu mengenali diri, karena kadang kita itu udah setua ini tapi belum mengenali pribadi sendiri. Kayak saya sukanya apa, saya pengennya apa, saya prefernya itu di apa, prefernya saya itu di apa, dan saya pengen pilih di mana itu. Kadang kita yang masih bingung. Nah, teman-teman perlu dipikirkan kembali karena mumpung waktunya masih panjang dan masa depan teman-teman itu ada di tangan teman-teman, bukan di tangan kita ataupun di tangan orang lain. Jadi ketika kita mau dan kita benar-benar berkomitmen, itu kita berhasil, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian tadi obrolan kita, saya Gustiawan dan Ayunda Ani Susanti, terkait dengan muda, berusaha, dan berpenghasilan. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika nanti kuliah juga bisa berpenghasilan. Apalagi sekarang itu sudah ada platform dan gadget yang sudah canggih, bisa memanfaatkan itu, kita bisa berpundi-pundi cuan masuk ke dalam kantong kita. Jadi kita tidak perlu membebani orang tua, bahkan kita bisa menyumbang sihkan dalam bentuk material ataupun moral kepada kedua orang tua kita. Demikian tadi, dan jangan lupa muda berkarya dan tua bercerita. Demikian dari kita, saya Gustiawan dan Ayunda Ani Susanti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.